Salve! Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan podcast Setetes Sabda Tuhan. Perkenalkan, saya Putri, host pada episode kali ini yang akan memandu podcast hari ini, dan bersama dengan Romo kesayangan kita, Romo Vikaris Santo Yusuf Batang, Romo Yohanes Vidi Wahyudi. Romo, apa kabar? Baik, Mbak Putri. Sehat, Mo? Sehat. Oke, Romo, mari kita mulai untuk membaca bacaan Injil hari ini oleh Romo. Bacaan Injil hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 yang merupakan hari Minggu biasa ke-28. Monggo Romo. Terima kasih Mbak Putri, para ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di Minggu biasa ke-28 ini. Tuhan bersamamu Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, dari bacaan Injil yang sudah Romo sampaikan tadi, inspirasi apa yang bisa diambil dan disampaikan biar umat lebih mengerti? Baik, terima kasih Mbak Putri, para ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Bacaan Injil Minggu biasa yang ke-28 dari Lukas bab 17. Ini berkisah tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kita perlu paham konteksnya. Konteksnya adalah ada di dalam kalimat pertama Injil, dalam perjalanannya ke Yerusalem. Artinya Yesus dalam perjalanannya pada kisah sengsaranya, Yerusalem, Yeru, dan Zolim, itu bermain kata. Zolim itu artinya yang menolak, yang menentang, yang akan melakukan tindakan yang tidak baik terhadap kedatangan Yesus. Ya, konkretnya jalan salib itu kan tidak semua orang setuju menerima kehadiran Yesus. Ada juga yang tidak mau menerima dengan anarkis, dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu arti dari zolim. Yeru itu lebih dari satu orang, bahasa Indonesia jamak. Jadi seperti kami, kita itu kan jamak tanpa orang. Yeru, Yeru zolim. Banyak orang yang tidak menerima, yang akan berlaku anarkis, yang ya konotasinya negatif dengan kehadiran Yesus ke kota itu. Yang kedua, yang lebih positif, Yeru dan Shalom. Shalom itu damai. Jadi dari kalimat pertama kehadiran Yesus ke kota Yerusalem itu mau mengubah suasana yang solim menjadi Shalom. Dan mulai diperlihatkan ketika Yesus dalam perjalanan ada peristiwa ini, Mbak.
Ada peristiwa 10 orang 10 kusta. orang kusta ya. Saya teringat akan peristiwa tahun berapa ya, COVID-19 ya, 2019 ya. 2020. Itu kan COVID-19, Bapak Ibu kita bisa merasakan, mungkin ada keluarga bahkan kita sendiri terkena COVID. Bagaimana kalau orang kena COVID itu kan kayak diasingkan ya. Sakit bukan hanya fisik tetapi diisolasi. Jadi orang takut dekat dengan kita. Saya menggambarkan orang kusta itu seperti yang pernah kita alami sekian tahun yang lalu, ya 5 tahun yang lalu ya dengan COVID itu. Karena orang kusta itu orang yang dianggap najis, orang tidak berani mendekat, bahkan beribadah masuk bait suci saja nggak boleh, karena itu najis, kotor, bahasa Indonesianya najis itu. Nah, karena kotor bukan hanya tangan atau kaki atau anggota tubuh, tetapi mereka juga diisolasi. Bukan hanya fisik yang sakit, tetapi batin mereka, rohani mereka juga terganggu, sakit juga karena disendirikan, tidak boleh dekat-dekat dengan mereka yang dalam tanda kutip bersih, normal dalam tanda kutip. Nah, ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem yang saya jelaskan tadi, ada orang yang seperti itu, yang najis, yang kotor, yang diisolasi, ke-10 orang kusta itu. Nah, jawabannya Yesus tidak langsung saya mau atau lalu kemudian mengubah mereka untuk menjadi tahir itu bersih atau sembuh. Tapi kata-kata Yesus begini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Konteks pada waktu Yesus hidup, yang punya wewenang untuk mengatakan secara sahih orang ini bersih atau kotor itu para imam. Konteks pada waktu itu, zaman Yesus itu. Maka Yesus mengatakan, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Tetapi mereka mendengar Yesus bersabda seperti itu, bahasa sekarang apatis. Kok tidak mendapat tanggapan mau disembuhkan, tetapi malah suruh pergi. Ini orang ini sama saja seperti yang lain. Saya mendekat tetapi kok malah suruh menjauh, suruh pergi. Konteks mungkin mereka berpikir mungkin. Tetapi ketika mereka pergi, Injil mengatakan tadi, sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Sementara dalam perjalanan, dan Injil tidak mengatakan di sini yang ke-9 orang kusta apakah betul ketemu para imam atau tidak, nggak disebutkan. Tetapi Injil menyebutkan salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi salah satu dari mereka, dan Injil menulis orang itu adalah orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria adalah orang yang dicap sebagai bukan asli darah murni Yahudi, campuran. Sama seperti kalau orang Jawa menikah dengan orang luar Jawa, orang Chinese, itu darahnya bukan lagi Jawa asli. Atau orang Batak menikah dengan luar Batak, begitu. Orang Yahudi menikah dengan orang luar Yahudi, itulah orang Samaria, Mbak. Itu. Dan itu dicap orang atau kelas masyarakat nomor 2 karena tidak murni, tidak asli keyahudiannya. Tetapi justru orang yang dicap negatif itu, yang dicap kurang, ya dalam tanda kutip kurang daripada keaslian, justru yang kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah. Yesus bertanya, di manakah yang ke-9 orang itu? Injil tidak menyebut apakah mereka memuliakan Allah, apakah mereka ketemu dengan para imam, tapi konteksnya saya tambahi lagi. Para imam dulu sebelum zaman Yesus untuk menyatakan sembuh dan tidak, itu tidak hanya di bait Allah. Di luar bait Allah ketemu di jalan saja bisa, tapi harus seorang imam. Orang ini sudah sembuh, sudah tahir, sembuh dari kusta. Yang menyatakan, kalau zaman sekarang dokter ya Mbak ya, orang sakit itu zaman sekarang. Zaman dulu imam yang menyatakan ini sudah tahir, artinya sudah bersih. Kepentingannya apa? Orang Yahudi itu kalau berdoa, itu kalau orang yang najis, kotor, itu tidak sah. Maka ketika mereka mau masuk ke bait Allah, tempat ibadah mereka, orang itu harus yang bersih.
perempuan yang sedang menstruasi, lalu kemudian orang yang kusta, lalu kemudian macam-macam itu tidak diperkenankan untuk beribadah masuk ke bait Allah. Nah, pertanyaannya, mereka mau masuk bait Allah, tetapi mereka sudah dicap kusta, padahal di tengah jalan mereka sudah sembuh. Ini kan membingungkan bagi ke-9 orang itu. Maka apakah mereka berani masuk atau tidak? Injil tidak menyebut. Tapi Injil mensoroti, fokus pada satu orang yang diremehkan, orang yang kelas 2, orang yang tidak murni lagi, justru itu yang ingat akan Tuhan. Bersyukur atas kesembuhan itu. Saya rasa warta Injil yang mau disampaikan kepada umat itu adalah mau menunjukkan Allah yang Maha Kuasa yang berbelas kasih. Belas kasihnya nanti lebih ditampakkan di kayu salib di Yerusalem. Tetapi sejak perjalanannya sudah diperlihatkan oleh Yesus. Mereka yang ditinggalkan, mereka yang dikucilkan, mereka yang diisolasi sudah mendapat belas kasih. Dan belas kasih itu Yesus tampakkan bukan hanya nanti di Yerusalem saat peristiwa salib, tetapi sudah dimulai sejak ia mengawali perjalanannya ke Yerusalem dengan peristiwa 10 orang kusta yang mendapat kesembuhan itu. Saya rasa itu Mbak Putri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Romo. Romo, kalau kusta itu kan di zaman dahulu. Yeah. Kalau firman Tuhan diterapkan di zaman sekarang, relevansinya kira-kira gimana, Mo? Baik Mbak Putri, benar juga ya, zaman dulu itu kusta banyak, zaman sekarang tidak. Ya ada, tetapi tidak seperti konteks pada zaman itu. Tapi untuk memudahkan mungkin kita membayangkan tahun 2019 lah, COVID gitu ya. Tapi yang dimaksud Injil saya rasa bukan hanya fisik, kesembuhan bukan fisik, tapi lebih pada batiniah, pada sisi rohani. Bukankah banyak sekarang juga masih ada orang yang merasa disisihkan, merasa diasingkan, merasa melakukan sesuatu dicap sebagai sesuatu yang tidak baik atau tidak bersih atau kotor. Dan firman Tuhan minggu biasa ke-28 ini adalah warta gembira bagi mereka yang merasa diperlakukan seperti itu, karena Tuhan hadir dan memberikan belas kasih. Nah, itu Mbak Putri. Oke, siap. Baik Romo, terima kasih sudah berbagi inspirasi dengan kami. Iya Mbak Putri. Semoga menjadi penguat iman kami. Amin. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang sama dengan sabda Tuhan yang sudah disampaikan Romo di hari ini, terkait dengan dijauhi, dicap, jelek, di lingkungan, dikucilkan atau merasa sendiri. Boleh sharing di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu, kita kembali di podcast Setetes Sabda Tuhan di episode selanjutnya. Shalom. Salam.